Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga tetap Allah jaga kesehatan dan semangatnya. Dan untuk teman-teman yang belum bisa hadir di sekolah hari ini dikarenakan sakit, kita doakan ya, semoga segera Allah angkat penyakitnya agar mereka bisa bergabung lagi dengan kita di dalam kelas untuk belajar. Oke, Ibu mau tanya, siapa yang semalam sudah mencoba membuka buku bahasa Indonesianya? Masya Allah, banyak ya ternyata. Kalian baca apa di dalam bukunya? Bukunya tulisan semua. Iya. Terus apa lagi? Iya, ada gambarnya juga. Nah, materi yang pertama yang akan kita pelajari adalah materi tentang teks deskripsi. Sebelum kita membahas lebih lanjut dan lebih dalam, ini ada dua kata nih. Kata yang pertama teks dan kata yang kedua adalah deskripsi. Kira-kira siapa yang tahu tentang arti kata teks? Hebat, betul. Teks itu tulisan. Teks itu karangan. Hebat. Nah, kalau arti deskripsi itu apa? Ada yang tahu? Oke, nanti kita pelajari ya. Nanti kalian akan tahu. Nah, Bu, kegunaan kita untuk belajar teks deskripsi itu untuk apa, Bu? Betul, untuk menjawab soal, baik soal ulangan, soal latihan, atau soal ujian ya. Betul. Selanjutnya apa lagi? Agar kita dapat menulis paragraf deskripsi dengan baik. Dan apa lagi, Bu? Selanjutnya, agar kita dapat membedakan paragraf deskripsi dengan paragraf-paragraf yang lain. Paragraf banyak ya, Bu. Banyak, nanti akan kita pelajari. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah paragraf deskripsi dulu ya. Selanjutnya nih, objek pembahasannya ada pengertiannya. Pengertian teks deskripsi, ada langkah-langkahnya, ada strukturnya, bahkan ada kaidah kebahasaan teks deskripsi. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Ada yang mau bantu Ibu untuk membacakan? Terima kasih sudah membantu. Jadi kesimpulannya adalah teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Objeknya apa aja, Bu? Objeknya bisa berupa kata benda atau benda. Terus bisa berupa sosok, tokoh, orang. Bisa berupa tempat, baik tempat bersejarah atau tempat wisata. Terus apa lagi, Bu? Objeknya bisa berupa peristiwa atau keadaan. Nah, Ibu mau tanya nih, kira-kira perasaan itu bisa dideskripsikan atau tidak ya? Hebat, perasaan bisa kita deskripsikan. Nah, selanjutnya ada ciri-cirinya nih. Ciri-ciri paragraf deskripsi itu apa sih, Bu? Tentu saja paragraf deskripsi itu mendeskripsikan atau menggambarkan tentang objek secara rinci. Nah, yang kedua apa, Bu? Nah, objek yang digambarkan secara rinci tersebut
bisa mengundang atau menarik kesan indera pembacanya. Maksud dari kesan indera apa, Bu? Nah, kesan indera ini berupa perasaan atau si pembaca bisa merasakan apa yang terjadi, apa yang dialami, apa yang digambarkan di dalam teks deskripsi. Terus apa lagi, Bu? Nah, yang terakhir itu pastinya teks deskripsi itu menjelaskan tentang ciri-ciri fisik dari objek yang dibahas. Ciri-ciri fisik itu seperti apa, Bu? Nah, ciri-ciri fisiknya itu misal kita akan membahas tentang masjid. Nah, ciri-ciri fisiknya bisa berupa warna tembok masjidnya, atau warna kubahnya, atau sajadahnya, bentuk mimbarnya, dan lain sebagainya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bisa kita lanjut ya? Baik. Oh iya, jika Ibu menjelaskannya terlalu cepat, bisa kalian interupsi saja. Atau ketika Ibu menjelaskannya terlalu lambat, kalian bisa bilang, Bu, jangan terlalu lambat, Bu. Seperti itu, oke? Terima kasih. Nah, yang selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah struktur dari teks deskripsi. Siapa yang sudah bisa mengidentifikasi apa aja sih strukturnya? Nah, struktur yang pertama adalah identifikasi, yang kedua adalah kalimat topik, yang ketiga adalah bagian deskripsi, yang keempat adalah simpulan. Nah, kalimat topik seperti apa? Sebelum kita bahas ke kalimat topik, kita lihat dulu nih, yang pertama identifikasi. Kita harus apa sih? Identifikasi itu gunanya untuk apa sih? Nah, identifikasi itu berguna untuk menggambarkan suatu tema yang akan kita bahas. Nah, yang kedua baru kalimat topik. Kalimat topik ini tentang apa, Bu? Kayak gimana? Seperti apa? Biasanya kalimat topik itu adalah kalimat pembuka untuk menggambarkan suatu objek yang akan kita bahas. Nah, sampai sini paham ya? Terima kasih. Nah, yang ketiga itu bagian deskripsi. Ini yang penting. Di dalam bagian deskripsi ini kita bisa menjelaskan secara rinci dari objek yang kita bahas. Yang terakhir adalah simpulan. Nah, yang simpulan ini berupa kalimat penutup dan biasanya disertai dengan opini atau pandangan dari penulis tentang paragraf yang telah dibuat. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, bisa kita lanjut ya ke pembahasan selanjutnya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah kaidah kebahasaan dari teks deskripsi. Apa aja sih, Bu? Ada berapa? Nah, di sini yang pertama menggunakan kata benda yang sesuai dengan topik yang kalian deskripsikan di dalam teks. Contohnya apa, Bu? Contohnya misal kalian mendeskripsikan tentang masjid, berarti kata benda tersebut adalah kata benda yang berkaitan dengan masjid. Contoh, kubah, terus sajadah, mimbar masjid, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya apa, Bu? Mengandung kata sifat yang bersifat menjelaskan penggambaran tersebut. Nah, apa tuh, Bu? Masjid itu luas, masjid itu sempit, atau lain sebagainya yang berkaitan dengan kata sifat. Nah, selanjutnya mengandung kata benda transitif atau kata kerja transitif. Misal,
kata kerja transitif itu seperti apa sih, Bu? Kata kerja transitifnya yang dimaksud adalah kata kerja yang dilengkapi oleh keterangan sebagai objek. Misal, saya makan. Makan apa? Kan akan menimbulkan pertanyaan kan? Jadi, saya makan nasi uduk. Seperti itu. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Lanjut ya. Kemudian ada kaidahnya mengandung kata kerja, perasaan, pendapat dengan tujuan mengungkapkan pandangan pribadi dari penulisnya. Lanjut, mengandung kata keterangan untuk memberikan informasi tambahan nih. Misal, informasi tambahannya bisa berupa alamat masjidnya, atau informasi tambahannya bisa berupa panitia atau struktur kepengurusan dari masjid tersebut. Yang terakhir, mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metafora. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ya? Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang langkah-langkah menulis paragraf deskripsi. Langkah yang pertama nih ya, menentukan tema. Temanya apa ya? Kira-kira kita mau mendeskripsikan tentang apa sih? Kata bendakah? Atau tokoh? Atau tempat? Baik, tempat misalkan, Bu, aku mau tempat museum, Bu, Museum Fathahillah, Museum Gajah, boleh. Aku mau Monas, Bu, Monumen Nasional, boleh. Atau aku mau Pantai Ancol, Bu, boleh. Tempatnya bebas. Nah, selanjutnya kalian harus menentukan tujuan. Nah, tujuan di sini adalah biar kalian tidak meluas pembahasannya. Selanjutnya apa lagi, Bu? Nah, kalian sudah punya topik yang akan dibahas, kalian punya tujuannya, kalian juga harus mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek yang kalian deskripsikan. Setelah data-datanya terkumpul, udah nih, Bu, datanya udah banyak, Bu. Kira-kira apa lagi, Bu? Kalian bisa membuat kerangka karangannya akan seperti apa? Oh, bagusnya ini ditaruh di kalimat pembuka, atau bagusnya ini ditaruh di kalimat penutup saja. Itu terserah kalian. Nanti kerangka karangannya akan terbentuk ketika memang data-datanya sudah terkumpul. Setelah kerangka karangannya terbentuk, kita akan apa, Bu? Kalian akan menguraikan data-data yang sudah kalian kumpulkan, sudah kalian jadikan kerangka, kalian akan menguraikan data tersebut menjadi paragraf deskripsi. Baik. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ya? Semoga paham apa yang sudah kita pelajari di sini. Ibu ada contoh dari teks deskripsinya. Judulnya Pesona Pantai Senggigi. Nah, di dalam contoh ini juga memiliki identifikasi, memiliki bagian deskripsi, bahkan memiliki simpulan yang diselipkan atau yang mengandung pandangan dari penulisnya tersebut. Oke, pembahasannya sudah selesai. Sekarang kita akan mengerjakan tugas ya. Tugasnya adalah tugas kelompok. Tapi setiap kelompok hanya beranggotakan 3-4 orang saja. Tugasnya buat apa, Bu? Buatlah kalimat deskripsi berbentuk paragraf yang mengandung struktur,
dari teks deskripsi, kaidah kebahasaan teks deskripsi yang baik. Sampai sini, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, kenapa? Oke, temanya tentang apa? Bagus sekali ya pertanyaannya. Temanya Ibu bebaskan. Terserah kalian ingin membahas atau menentukan objeknya apa. Bisa berupa benda, orang, tempat, peristiwa atau keadaan, bahkan tentang perasaan juga boleh. Terserah, silahkan kalian diskusikan dengan teman kelompoknya. Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Jika ingin ditanyakan, silahkan tanyakan saja. Sekian Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.